Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana untuk pagi hari ini? Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Pastinya sudah siap dong. Harus siap. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Di dalam dongeng ini ada beberapa tokoh yang bermain peran. Di antaranya ada anak gembala, ada orang kampung, ada tuan anak gembala. Ya. Nah, perhatikan baik-baik dongeng berikut ini. Anak gembala dan serigala. Narator, seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala berkata, "Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu." Narator, anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. "Ada serigala, serigala, tolong!" teriak anak gembala. Narator, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung satu berkata, "Di mana serigalanya? Di mana?" Lalu orang kampung dua, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini," ucap anak gembala. "Rupanya kamu telah menipu kami semua." Ucap orang kampung. Narator, beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba," teriak anak gembala. Orang kampung satu, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Lalu anak gembala menjawab, "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." Lalu orang kampung dua berkata, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Narator, pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. "Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong," teriak anak gembala meminta bantuan. Orang kampung satu, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Lalu orang kampung dua, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Narator,
Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Selanjutnya, apa pesan yang terdapat pada dongeng tersebut? Yo, coba kalian tebak pesan apa yang ada pada dongeng tersebut. Ya, kita tidak boleh berbohong. Karena jika kita sering berbohong, maka orang tidak akan percaya kepada kita. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya kucing, berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Selanjutnya kelinci, berkaki 4, jalannya melompat, dan suka makan sayuran. Nah, ternyata bukan hanya hewan saja yang memiliki ciri-ciri. Manusia juga memiliki ciri-ciri, baik dari fisik maupun sifatnya. Contohnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu temannya. Nah, selain itu juga sifat-sifat manusia itu ada yang baik, ada yang pemarah, manja, penyayang, egois, mandiri, maupun penyabar. Dengan adanya keberagaman tersebut, kita semuanya harus saling menghargai, melengkapi, dan memberi maupun menerima masukan. Jika kita tidak saling menghargai, maka akan mudah terjadi permusuhan yang menimbulkan perpecahan. Nah, selain manusia memiliki ciri-ciri dari sifat dan sikap, kita juga sebaiknya memiliki sikap baik kepada semua manusia, kepada sesama manusia. Karena bersikap baik kepada sesama manusia itu adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut contoh bersikap baik kepada sesama manusia. Yang pertama, menjenguk dan mendoakan teman yang sedang sakit. Yang kedua, kita bisa berbagi makanan dengan yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, menolong teman yang terkena musibah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bersikap baik kepada manusia. Nah, Bunda minta kalian semuanya bisa berbuat baik kepada sesama manusia, agar kita juga mendapatkan kebaikan dari orang lain. Selanjutnya, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hewan memiliki banyak manfaat yang berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya ayam. Ayam bisa kita manfaatkan. Bisa kita ambil mulai dari telurnya, mulai dari dagingnya, dan juga bulunya. Bulu, untuk apa bulu? Ya, kalian tahu kemoceng yang biasa digunakan untuk bersih-bersih debu? Nah, itu berasal dari bulu ayam. Selain ayam, ada juga sapi. Nah, sapi ini bisa kita manfaatkan. Yang diambil mulai dari dagingnya dan juga susunya. Siapa di sini yang suka minum susu sapi? Ya, pasti kalian semua suka minum susu. Nah, itu dia pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Oh iya, dari pembelajaran ini kita dapatkan bahwasanya kita harus bersikap baik kepada sesama manusia. Dan kita tidak boleh menjadi
orang yang pembohong. Kita harus menjadi anak yang selalu jujur. Nah, ingat ya pesan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.